Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana ternyata para tersangka klaster pertama dan klaster kedua sudah tidak kompak lagi, teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui, tersangka klaster kedua ini kan ada teroris, para peneliti yang katanya peneliti. Dan penasihat hukumnya itu Refli Harun sudah mengajukan surat penghentian penyidikan di Irwasum Mabes Polri. Sedangkan klaster pertama yang isinya Rizal Fadila, Kurnia, dan juga Rustam Effendi, penasihat hukumnya ada Abdul Ghafur, ada Hosinuddin, mereka tidak pernah mengajukan yang namanya penghentian penyidikan. Bahkan Kurnia dalam sebuah podcast dengan tegas mengatakan mereka tidak akan mundur sedikit pun. Mau agar semua ini terang benderang, mau agar masyarakat nanti menyaksikan siapa yang sebenarnya salah. Dan Kurnia sedikit menyentil orang-orang yang minta penghentian penyidikan. Benarkah seperti itu? Nanti kita simak videonya. Selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana Suginur dengan terang-terangan di hadapan Rismon mengatakan bahwa kalau semua orang jadi termul jaksa polisi, saya akan tetap meyakini kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Apakah itu sentilan buat Rismon? Karena kan Rismon kemarin sempat dengan tegas, gagah berani mengatakan bahwa kalau semuanya SP3, kalau semuanya damai, akan ada satu orang yang bertahan, yaitu Rismon, saya sendiri. Tapi sekarang minta penghentian penyidikan. Waduh, rupanya mental kerupuk semua orang ini ya. Nah, terakhir teman-teman, kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bang Joshua Sinambela mengenai dugaan kepalsuan ijazah dari Rismon. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Menurut keyakinan saya, yang insya Allah saya imani. Apa tuh coba. Seandainya tidak ada Bang Rismon, tidak ada Dr. Tifa, tidak ada Roy Suryo, tidak ada Bang Refli Harun, ya, tidak ada semuanya. Saya tetap mengimani bahwa ijazah itu palsu. Mengimani ya kan? Ijazah itu palsu. Walaupun tidak ada Bang Rismon. Mengimani loh, luar biasa. Walaupun seandainya seluruh polisi seluruh Indonesia ini bersatu, jaksa seluruh Indonesia ini bersatu, apalagi hakim seluruh Indonesia ini bersatu, atau bahkan mungkin rakyat Indonesia ini jadi termul semua umpamanya. Saya tetap sendirian meyakini bahwa ijazah itu palsu. Jahat sekali framingnya loh. Rismon, arahnya kemana? Rismon, dengar tuh Rismon, arahnya kemana? Kau lagi disentil tuh. Kau lagi disentil. Kemarin kan kau minta penghentian penyidikan, tapi sebelum itu kau koar-koar. Kalau ada yang damai, semuanya damai, akan ada Rismon yang tetap bertahan. Tapi kau minta penghentian penyidikan, Mon. Ya sudah seperti itu keyakinan saya. Di klaster RRT kan sudah ada permintaan untuk dihentikan kasusnya begitu kan. Kalau di klaster Ibu Kurnia? Let go within the ini ya, let flow within the water gitu. Jadi maksudnya biarkan itu mengalir. Biarkan kami, itu mengalir. Lakukan apa yang harus kami lakukan. Kalau itu salah, bukan kami yang lakukan kesalahan. Jadi kalau waktunya harus memberikan keterangan, kami berikan keterangan. Waktunya harus menghadirkan saksi dan ahli, kita hadirkan. Kalau kata aparat sudah akan dilemparkan kepada jaksa, silahkan. Berarti kan ada P19, P20, dan P21 dan lain sebagainya. Kami menunggu itu. Seperti itu. Tapi belum ada rencana untuk permintaan penghentian kasus seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo. Tidak ada. Tidak ada. Ya tidak apa-apa, karena begini ya, setiap kuasa hukum itu mempunyai pemikiran sendiri. Betul. Ya kan, kayak tidak mau mengklaim, nanti terlalu ini ya, bergesekan begitu. Yang pasti kami tahu ini harus diperjuangkan. Jangan lupa loh Bang Margi, rakyat ini menanti loh. Jangan dikira nggak menanti. Betul. Memang banyak mengatakan apa sih ini ijazah palsu, memuakkan, membosankan, terus sekian lama berjilid-jilid. Iya, tetapi di sisi lain mereka hendak melihat bahwa kami firm dalam perjuangan ini. Pak Jokowi juga menanti. Benar maju, ya, menunjukkan bahwa ijazah ini memang palsu begitu. Jadi itu yang ingin mereka lihat. Ini baru petarung nih. Fakta-fakta seperti sidang KIP ya. Komisi informasi publik ya, dan itu kita dimenangkan loh dengan data-data atau dokumen daripada Jokowi ini yang digunakan pada saat digunakan pencalonan, untuk melamar menjadi presiden dan wakil presiden, kemudian gubernur dan wali kota itu tidak lagi menjadi dokumen yang tertutup.
diperkenankan untuk dibuka. Ini kan luar biasa ya. Ibu ini Usaha petarung dari nih. Pak Bonatua, luar biasa Pak Bonatua. Enggak kayak si Dan Repli juga ya kan? Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi. Wih, Mas Lukas, ngeri kali. Lukas apa? Lukas Suarso. Lukas Suarso. Ya itu. Jadi kepikiran pun tidak Ibu Kurnia untuk meminta SP3? Tidak, Tidak saya juga kepikiran. sepatu ya. Ketika saya menetapkan diri saya ada dalam pengawalan beberapa advokat yang punya kebijakan juga ya, sepanjang kebijakan itu menurut saya logis dan itu sesuai dengan hati nurani saya akan ikut, tidak masalah. Keren saran juga Kurnia dari mereka? nih. Oh selalu kok, silakan. Enggak, untuk SP3? Tidak, karena begini, kita tuh membedahnya itu dengan melihat untung ruginya, lalu posisi kasusnya seperti apa begitu. Jadi kalau memang kita ingin mintanya kepada penyidik. Ya kan? Mintanya ke penyidik. Lalu kalau meminta apa usaha selama ini? Bukan ke Apakah saya Irwasum. mengatakan bahwa diri saya telah salah gitu? Kan tidak mau dong kita begitu kan? Dengar Toh tuh saya tidak Repli. melakukan apa-apa. Ini kan yang ada Jokowi melaporkan kami dengan perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik dan kerusuhan begitu kan? 310, 311, 160 KUHP yang lama dan yang baru itu 433 dan 434 kan begitu. 433 Jadi ya kita kan udah lihat kayak saja, formasi bola. memang ada semacam pembicaraan yang sangat serius bahwa nanti kalaupun sampai ke pengadilan tidak akan terjadi pembuktian ijazah, melainkan pembuktian bahwa kami ini sudah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah seperti itu. Nah ini yang sedang kita antisipasi dengan cara bagaimana bernarasi agar rakyat melihat ini semua, Keren. awasi ini ya, karena kami sedang menegakkan Pejuang kebenaran ini dan bos, keadilan. nggak kayak Saya teroris. paham lah apa yang mereka akan lakukan untuk itu, mencari celah-celah untuk bisa dapat membebaskan teroris ini, karena sebagai pengacara ya memang tugasnya adalah bagaimana membebaskan kliennya itu dari jeratan hukum ya dengan secara maksimal, ya itu ya pembebasan seperti itu. Tapi kan kita paham juga bahwasanya ini kan sudah berjalan ya. Kalau dia mau pakai CLS ya monggo saja, kan kita bicara CLS itu bukan bicara tentang pidana, kita bicara tentang perdata yang ada di Solo itu misalnya. Kemudian ada repetisi lagi nantinya pengadaan CLS di Jakarta ya monggo saja. Ya kita lihat saja bagaimana kejaksaan ini bisa melengkapi berkas-berkas itu menjadi P21 sehingga mempercepatlah untuk pelaksanaan persidangan yang bentuknya pidana itu. Betul, ya betul. di Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta itu. Jadi intinya ya kita tunggu aja seperti apa langkah-langkah mereka, ya kita memberi respon dari langkah-langkah mereka itu. Jadi buat kita memang posisi kita kan bukan posisi striker nih, kita ada posisi menunggu Defend. yang mereka minta ya kita berikan gitu, apa yang perlu dijelaskan ya kita beri penjelasan untuk itu. Begitu Mbak. Keren. Oke, jadi saya kembali ke rekan Andi tadi sedikit ya. Yang diunggah Dian Sandi itu adalah bentuknya miring gitu ya. Jadi itu unggahan pertama. Kemudian dibawa oleh rekan Andi ini ke satu stasiun TV lah, itu dengan bentuk lain. Jadi kalau kita katakan itulah yang berbenturan dengan Undang-Undang ITE pasal 32 35 itu. Kalau ada merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain, ini bentuk letak ya. Tidak ada berbenturan kecuali yang dirubah. Enggak, rekanku, maksudnya bukan bentuk ijazahnya, tapi bentuk tampilannya. Fotonya dirubah, tampilannya berubah, itu aja. Kalau itu baru yang dikatakan manipulasi data. Sedangkan yang dilakukan selama ini 99. Ya, oke lah rekan Andi. Jadi saya ikutin, ikutin alurnya aja. Tidak punya Ikutin ijazah alurnya pembanding aja. dari Pak Jokowi, bagaimana bisa mengatakan 99,9%? Iya, Sumber iya, perimanya iya. pun tidak ada dari ijazah Pak Jokowi. Apakah Kulo nuwun dulu ke Pak Jokowi untuk melakukan penelitian? Bang Jamada Nggak ada. silakan Bang Jamada, ini kan katanya juga yang digelar Oke. perkara khusus juga beda Ya, tuh. jadi aku hanya tadi mengulang sedikit ya. Itulah perbedaan Dian Sandi dilanjutkan oleh rekan Andi. Itu oke, udah kita udah catat itu. Jadi, nah sekarang kalau rekan Andi ini kan selalu mengatakan ketemu di pengadilan. Sejujurnya siapa yang takut ke pengadilan? Yang Ya takut kalian kan Pak lah. Jokowi. Kok Pak Jokowi? Tidak, Pak Jokowi takut, Pak Jokowi sudah katakan. Jadi Kalian yang rekan Andi, takut. Ah. Kalau Ya, Kalau Anda rekan Refli Harun takut untuk pra-peradilan. Tidak ada Pak Jokowi takut. persidangan. Pak Jokowi Udah 5 membutuhkan kali ruang rekan Andi publik, persidangan yaitu jasa palsu pengadilan, ini. untuk Beliau membebaskan tidak pernah ini loh, datang. ijazah beliau yang asli yang dikatakan palsu oleh saudara teroris itu. Itu Masa yang Pak benar, Jokowi tidak dibilang ada kata takut ya kan? takut dalam diri Pak Jokowi. Yang takut itu adalah Teroris. ya Anda ya Dan Refli teman-teman Harun. Anda itu untuk Penasihat hukumnya juga. Itu masalahnya. Emang ada calon wapres lebih banyak Pak Gibran?
siapa calon wakil presiden yang punya pengalaman seperti Gibran? Kalau Pak Prabowo sebagai incumbent berpasangan dengan Gibran sebagai incumbent, itu pasti akan peluangnya jauh lebih besar. Betul, Kenapa? peluang menangnya besar. Di luar Mas Gibran, Pak Prabowo kan seorang teknokrat. Orangnya sangat intelektual, terus kemudian bermain di level elit. Nah, kalau berpasangan sama Mas Ahaye juga karakternya hampir sama, ini akan melemahkan Pak Prabowo menurut saya. Ya, dia butuh yang ke akar rumput. Ya, dan itu hanya dipunyai oleh Mas Gibran. Oke. Karena memang prosesnya lama ya, hampir 10 hari kita menunggu. Iya. Setelah abang kirim email, dapat jawaban 10 hari berselang. Iya. Oke. Kalau yang ini pembicaraan kita itu terhadap S2 dan S3 atau S3 aja? S2 dan S3. Oh, sekaligus. Ya, Dua-duanya terkonfirmasi nggak ada. Tidak pernah diterbitkan. Luar biasa. Dua-duanya loh. Iya. Makanya kita geleng-geleng juga setelah mengetahui. Dua-duanya. Ini? Padahal sudah terlanjur banyak orang yang meyakini dia doktor ya kan, dokter dari Jepang. Justru itu yang membuat banyak orang yang terjebak gitu ya, seolah-olah dia peneliti benaran. Termasuk Refli banyak Harun, profesor, doktor segala macam yang ikut belain dia gitu ya. Saya nggak tahu Iya. nanti bagaimana malunya mereka ini Iya, ketika ini terbukti dan dia bisa kena. Ya. Tapi kalau Groseno, Din Samsudin nggak itu malu mungkin, kayaknya. Ya kalau itu memang udah nggak bisa. Tapi kan ada Nggak tertolong ada yang lagi. masih muda-muda itu ya, Iya. profesor yang masih aktif juga di akademisi. Wah itu saya kira bisa pasti malu. Pasti akan menjadi. Nanti nama-nama itu kasih ke saya bang. Wah, nanti akan saya publis juga itu. Iya, Siapa iya, saja iya, mungkin. iya. Waduh, nanti dipublis juga. Nggak logis lagi gitu ya. Iya, betul. Nalar akademisnya sudah nggak digunakan lagi, kira-kira seperti itu. Gila. Implikasinya luas banget ini. Terus selain ini pendalaman penyidik Berikutnya. apa tadi? Iya, pendalamannya ya ada beberapa ya mungkin nggak semua yang kita buka Iya, ya di betul. sini ya. Yang boleh dibuka aja. Nah, yang pasti nanti lebih detail lagi ya dalam proses penyelidikan tersebut, mereka akan menghubungi beberapa instansi-instansi yang terkait dengan aktivitas tadi lah. Penyetaraan misalnya, bukan penyetaraan, sertifikat dosen itu dikeluarkan oleh Brawijaya nanti didatangi, Unram nanti didatangi juga, Kemendikti juga didatangi, memastikan bahwa data-data itu memang valid, memang nggak ditemukan, karena memang secara aplikasi udah kita cari, memang nggak ditemukan. Data-datanya Stres lah si Rismon nih. ada, gitu kan. Bahkan di PD Dikti juga nggak ada, PD Diktinya kan Rismon itu hanya S1 sama S2 dari UGM saja, gitu kan. Iya. Nah, ini udah petunjuk yang sangat kuat, dan ketika itu nanti mendapatkan keterangan secara resmi itu menjadi bukti. Iya. Menjadi bukti. Luar biasa. Gila. Nanti penyidik akan ke Yamaguchi juga? Oh pasti. Oh. Ya, sebelumnya juga sudah. Oh oke. Tapi terhadap kasus lain Sebelumnya ya? Bukan sudah. Pak Jokowi ya? Kasus Nah, lain. mungkin beliau dapat bocoran dari situ banyak kali ya? Wah, Kali ya? pasti. Makanya ini pasti akan cepat ini. Babak Iya. Oke. Oh, abang tadi tuh mungkin berkisar pertanyaannya. Ya. Stempel yang beda-beda itu mungkinnya apa enggak? Kalau soal Huruf itu, terus yang lain-lain? Ya, kalau itu Enggak sampai ke detail sana ya malah. nggak sampai ke detail itu. Tapi yang kita bahas itu terkait tanggalnya. Ya. Ya. Tanggalnya saja itu udah sangat mencurigakan. Kenapa? Keluar sama-sama 2006. S1, S2 dan S3. Sama-sama 2006. 2006. Kemudian beda bulan doang. Kemudian kita menemukan 2 ijazah S2 dan 2 ijazah S3 yang sama persis tapi tanggalnya berbeda. Wait. Wah, ini tambah ngaco lagi nih. Ngaco. Wow, di kulitnya bisa-bisa si Momon ya kan. Mana yang disubmit di Dikti, mana yang disubmit ke fakultas, mana yang disubmit ke yang lain. Tuh, jadi gini bang, ini ijazah yang lagi kita bahas, S2. Ini S3 yang kita lagi bahas, yang Bang Bil juga laporkan. Terus kemudian ada ijazah lain? Ya, kan ada 2 jenis ijazahnya, Inggris sama kanji. Oh, oke. Ternyata ada ijazah yang versi Inggris. Inggris sama kanji. Ini kanji. Oh, yang selama ini beredar itu apa kemarin? Yang ditunjukkan itu hanya kanji. Kanji. Terus ini yang versi bahasa Inggris begini. Bahasa Inggris, betul. Nah, yang kanji ini sama-sama 2. Ada kanji lagi, ada kanji S3 lagi. Yang beda tanggalnya. Bisa dibayangkan nggak? Kocak juga si Momon.
Jadi sama-sama huruf kanji ada dua versi. Beda tanggal aja. Mati. Tahunnya? Tahunnya sama. Dia nggak tahu mungkin itu tahunnya yang mana gitu kan. Tahun Hensi kan dia nggak paham mungkin ya. Sama-sama 24 itu artinya 2006. Wait. Wah, ini menarik ini, Bang. Oke, yang bahasa Inggris kita itu kan yang double ini nih. Iya. Sama-sama kanji. Misalnya ini tuh Juni kalau nggak salah. Apa April gitu ya? Ada 2000 Mei kalau nggak salah ya. Hah? Mei. Satunya Oktober. Saya ingat gitu. 2006 semua. 2006. Oh, ini contoh aja ya, sebutlah. Ini Mei 2006, ini Oktober 2006. Kemudian ini bulannya sama tapi tanggalnya beda. Tahunnya sama, bulannya yang berbeda. Waduh. Saya tuh shock loh, kaget mendengar penjelasan Bang Joshua Sinambela terkait dengan ijazah S2 dan S3 Rismon yang dari Yamaguchi. Waduh. Ternyata kawan ini pemain. Duh. Ijazahnya 4 yang kanji ya kan, beda bulan. Aduh, tahunnya sama. Aduh, ditambah surat kematian, tambah apa lagi, penyetaraan tidak ada, tambah lagi dia dapat sertifikat dosen apa-apa gitu tadi itu dari Universitas Brawijaya, dapat gaji dari negara, dapat uang dari negara. Waduh, banyak kali persoalannya. Dan sepertinya teman-teman, kalau saya duga, dan tadi Bang Joshua sudah mengatakan bahwa Polda akan mengebut kasus ini karena memang kasusnya ini lebih berat daripada kasus Pak Jokowi. Makanya ini sedikit cepat nih nanti kasusnya nih. Dan gimana orang-orang yang percaya dengan omongan-omongan si Momon? Dia sudah bikin buku, sudah bikin ini, sudah bikin itu, sudah menyebarkan framing ini, framing itu. Rupanya dia sendiri penjahatnya. Waduh. Tapi ini masih dugaan, teman-teman ya. Masih dugaan. Semuanya masih perlu penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Biar semuanya terang benderang. Tapi orang ini, kawan ini, sudah mencemarkan nama Pak Jokowi, tapi dia sendiri yang bermasalah. Waduh, luar biasa kawan ini ya. Aduh, saya nggak habis pikir teman-teman. Saya nggak habis pikir loh. Langkah dia ternyata sejauh itu. Mungkin ya, itulah alasan dia kenapa berhenti jadi dosen. Karena mulai terendus nih. Dokumen-dokumen dia diduga tidak valid. Makanya dia cepat-cepat keluar mengundurkan diri jadi dosen. Biar nanti tidak ditelusuri. Biar nanti dia bisa masih berkuar-kuar di luar sana. Waduh, ini namanya sudah menipu negara ini. Bahaya manusia ini. Penyetaraannya nggak ada loh. Hanya S1, S2 dari UGM. Dan tadi Kak Gama juga sudah memberikan bocoran sedikit. Kalau sudah ada tim yang menelusuri mengenai bagaimana cara Rismon mendapatkan S1-nya. Dan kalau itu bermasalah juga, Kak Gama akan memberikan rekomendasi kepada UGM agar mencabut ataupun menarik gelar S1-nya. Waduh. Gimana ini? Gimana teman-teman? Dan tadi Kurnia, wah luar biasa ya. Saya lebih respect sama Kurnia daripada Repli Harun, daripada teroris. Di kubu tersangka klaster pertama rupanya tidak ada pernah obrolan ataupun saran dari penasihat hukum untuk menghentikan penyidikan, SP3, damai, restoratif justice, nggak ada. Tadi Kurnia masih menjunjung tinggi rakyat yang membelanya. Ya mungkin ada yang membela dia mungkin ya 500 orang lah teman-teman ya. Katanya rakyat butuh kepastian. Betul, itu butuh kepastian. Saya butuh kepastian. Teman-teman yang lain butuh kepastian, Pak Jokowi butuh kepastian, masyarakat yang selama ini terframing, tergiring opininya oleh kalian juga butuh kepastian. Seperti apa ijazah dari Pak Jokowi? Itu yang penting, bukan soal pencemaran baik kalian, itu nggak penting. Yang penting ijazah Pak Jokowi, karena kalau sudah ketuk palu, kalau sudah disidangkan ijazah Pak Jokowi ini ada ketetapan hukumnya mengenai itu asli atau palsu, kita semua sudah tenang. Mau itu penelitiannya Roy Suryo benar ataupun penelitian mereka salah, yaitu nomor 2. Yang penting yang pertama ini ijazahnya asli dulu atau palsu. Ada ketetapan hukum. Nah, ini yang penting. Dan kalau ya asli syukur. Kalau tidak asli ya otomatis Pak Jokowi bakal digugat dong. Nah, ini kita perlu kejelasan teman-teman. Dan tadi siapa namanya? Suginur di depan
Rismon ngomong kayak gitu ya kan? Itu nyinggung Rismon atau seperti apa? Aduh, oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.